Serangan gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran ini menandai babak baru eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Situasi juga kian memanas setelah laporan kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam rangkaian serangan tersebut. Teheran juga merespon dengan meluncurkan berbagai serangan balasan ke sejumlah target yang diklaim terkait dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Lalu bagaimana kita bisa membaca dinamika ini dan apa implikasinya terhadap stabilitas politik Iran, konstelasi geopolitik di kawasan, dan tatanan global? Kali ini kita sudah langsung tersambung bersama dengan Duta Besar RI untuk Iran tahun 2012-2016 ada Pak Dian Wirengjurit di sana. Pak Dian, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Pak Dian? Terima kasih Mbak Nila, selamat siang pemirsa, terima kasih sudah diajak bergabung. Terima kasih banyak juga menyempatkan waktunya Pak Dian. Hari ini kita live langsung untuk kemudian Siap. diskusi. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu mungkin dari Pak Dian jika melihat eskalasi serangan yang kemudian dilancarkan Israel Amerika Serikat ke Teheran begitu ya. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah titik yang kemudian pada tanggal 28 kemarin diserang ini termasuk titik vital di sana Pak Dian? Terima kasih, terima kasih. Kalau melihat berita, mendengar berita di TV bahwa sasaran rudal-rudalnya Israel dan Amerika itu diarahkan ke Teheran dan salah satunya kalau tidak salah jatuh di daerah yang namanya Jumhuriyeh. Buat saya jadi ingat sekali bahwa itu memang daerah tempat pemukiman Ayatollah itu kalau tidak salah. Dan pemukiman Ayatollah itu bukan seperti istana. Saya kagum dengan pemimpin Iran itu, Khomeini maupun Khamenei, karena keduanya tinggal di tempat yang sangat sederhana. Bahkan Khomeini itu rumahnya masih diberi di eh, rumah kawannya yang ditempati. Nah, buat saya serangan kali ini memang menjadi pukulan buat pemerintah dan rakyat Iran jelas. Tapi bahwa kalau ada analisa dikatakan akan terjadi pergantian rezim menjadi rezim baru yang sama sekali beda, yaitu kembalinya antara lain katanya kembalinya anak raja yang dulu tuh Shah Reza, anaknya Reza Pahlavi. Ya. Buat saya juga terlalu jauh ya, karena Iran itu sejak revolusi menjadi satu negara yang unik baik dalam segi geografi maupun demografinya. Iran itu negara yang selalu berada dalam apa ya, bayang-bayang ancaman. Iran itu bangsa Persia yang dikelilingi oleh bangsa Arab. Iran itu Islam yang Syiah dikelilingi oleh negara Arab yang sebagian besar Sunni. Walaupun di banyak negara Arab itu ada juga komunitas Syiahnya. Artinya apa? Kalau dibilang ancaman eksistensial yang disebut Israel selama ini, Iranlah yang menghadapi ancaman eksistensial. Selalu ada setiap saat. Jadi ancaman yang digembar-gemborkan Netanyahu sama majikannya Donald Trump itu buat saya mengada-ada. Mereka cuma satu kok tujuannya. Menggantikan rezim yang diharapkan menjadi nurut sama Amerika. Apalagi nurut sama Trump yang memang megalomania dan sakit jiwa ini. Karena dengan begitu Amerika akan berarti menguasai pusat-pusat sumber-sumber energi Timur Tengah. Karena seluruh negara hanya tinggal Iran yang belum berada di bawah pengaruhnya. Padahal dulu pernah di bawah pengaruhnya. Amerika ingin mengembalikan Iran di bawah pengaruhnya supaya kedominasi mutlaknya di kawasan Timur Tengah kembali lagi. Tapi geologi sudah berubah. Karena sekarang bukan hanya dia. Kemenangan dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet sudah masa lalu. Rusia yang menggantikan Uni Soviet sudah kembali menjadi satu kekuatan yang bisa mengimbangi Amerika. Apalagi sejak 2000-an ini, tahun 2000-an maksudnya, Cina sudah muncul sebagai negara yang sama-sama memiliki kekuatan superpower. Nah, buat saya cita-cita Amerika untuk menjadikan Timur Tengah mutlak di bawah kekuasaannya buat saya sekarang sudah mimpi yang mungkin mudah-mudahan selama Trump hidup tidak akan tercapai, apalagi kalau penggantinya saya yakin lebih waras. Tidak. Kenapa? Dengan keunikannya Iran saja, Timur Tengah selama ini menikmati stabilitas yang dikehendaki oleh negara-negara kawasan. Hubungannya baik, apa namanya dengan sesama tetangga, kerjasamanya baik,
musuhan Iran dan Saudi sudah berhasil didamaikan, walaupun bukan oleh negara Islam ya, tapi oleh Cina. Artinya, apalagi yang dicari oleh Amerika dengan terbunuhnya ini? Buat saya kalau terus masih menghendaki pergantian rezim yang baru, saya kira tidak. Nah, buat saya yang sekarang dilakukan oleh Iran adalah pengukuhan rezim Islamnya, bahwa dengan tewasnya Khamenei, pemimpin baru nanti, Ayatollah yang baru nanti, tentunya akan melihat pengalaman ini sangat berharga. Artinya apa sih? Perubahan dalam negerinya sudah waktunya lebih progresif. Arab Saudi yang sekarang kita lihat kan sudah beda dengan putra mahkota, kebijakan putra mahkotanya yang progresif. Iran yang dulunya lebih maju dari Saudi, di mana ketika saya berdinas itu, supir taksi perempuan itu hal yang biasa. Perempuan jalan sendirian malam hari sudah biasa. Nah sekarang itu harus dirubah di Iran. Artinya apa? Saudi sudah bisa pertunjukan musik, olahraga ditonton secara terbuka oleh perempuan. Di Iran belum ada. Buat saya yang terjadi 40 hari ke depan adalah masa kabung. Buat saya kalau Israel sama Amerika masih menyerang itu adalah biadab. Di mana-mana juga masa kabung adalah harus dihormati, apalagi buat negara Islam, negara-negara kawasan. Saya yakin mempertimbangkan hal itu. Nah, kalau ditanya apa yang akan terjadi pasca masa kabung ini, buat saya mudah-mudahan yang terbaik, yaitu semua negara menahan diri dan Amerika, Israel, penasehat-penasehat Trump dan Netanyahu menjadi lebih hati-hati dan waras bahwa kalau terlalu jauh menekan Iran dengan serangan, pasti Iran akan berontaknya lebih kuat lagi. Oke, artinya kalau kemudian melihat eskalasi saat ini yang dilakukan oleh Iran dengan menyerang beberapa titik-titik pangkalan Amerika Serikat begitu, bagaimana Pak Dian melihatnya? Serangan yang dilakukan terhadap pangkalan itu kan melihatnya begini loh. Waktu perang bulan Juni yang lalu, balasan Iran itu kan sangat terarah hanya kepada Israel dan Amerika. Mengingat Amerika jauh dan yakin saya Iran memang belum memiliki rudal yang bisa menjangkau Amerika. Yang menjadi sasaran adalah pusat pangkalan yang menjadi tempat diluncurkannya pesawat-pesawat yang membawa bom itu, yaitu pangkalan Al-Ubaid di Qatar. Makanya balasan Iran pun sangat tepat dan terarah, sangat akurat menyerang pangkalan Amerika di situ. Akibatnya apa? Pesawat Amerika tidak ada yang bisa mendukung serangan berikutnya. Makanya kalau sudah begitu, Trump itu yang memang pengecut, licik, itu membujuk supaya kemudian gencatan senjata. Nah, ketika itu pula, sebenarnya kan perundingan damai sedang berlangsung. Itulah kelicikan dan kepengecutannya Trump. Di saat memberikan janji-janji bahwa perjanjian damai akan mengalami kemajuan, tiba-tiba dia menyerang. Sayangnya Iran mungkin lengah di situ. Sekarang ini juga Iran tertipu lagi oleh kebohongan Trump. Perundingan damai di Jenewa lagi berlangsung, dikatakan walaupun tersendat tapi ada peluang untuk lebih maju minggu depan yang akan dimulai. Bukannya minggu depan dimulai kita dengan menunggu, tapi malah menyerang. Buat saya tindakan ini udah bukan apa lagi. Saya kehabisan kata-kata loh kalau udah menghadapi yang namanya Trump sama Netanyahu, anteknya yang sakit jiwa itu. Karena kelicikan dan kebohongan itu terus dikembangkan dan dilakukan. Akibatnya ya sekarang hilang kecolongan lagi. Tapi kecolongan ini juga harus dilihat dari sisi lain bahwa pemimpin Iran itu memang selalu sederhana. Yang namanya Ayatollah Khomeini rumahnya juga dipinjamkan oleh temannya. Tinggalnya sangat sederhana sampai wafatnya. Khamenei juga compound tinggalnya, saya sebagai dubes beberapa kali diundang dalam acara itu sangat sederhana, orangnya sangat sederhana, sangat bersahaja, santun. Pengawalannya juga tidak seperti Amerika yang kayak benteng, katanya mobilnya aja anti bom, kapal terbangnya anti bom. Iran sangat light ya, mungkin tidak lebih dari kayak kalau di kita tuh pengawalan menteri lah. Satu motor, dua motor, mobil pengawal, mobil Ayatollah, mobil pengawal lagi, baru mobil stafnya. 4-5 mobil, 6 paling banyak. Nah, dalam kondisi seperti itu saja kita bisa membayangkan. Dalam bulan suci Ramadan, Ayatollah akan berfokus kepada ibadah yang biasanya memang dilakukan di rumahnya, di kemponnya, dengan memberikan
ceramah-ceramah Ramadannya. Jadi memang sasaran yang ya secara jujur ya memang rawan, tapi dimanfaatkan oleh Amerika secara keji gitu ya, secara biadab gitu loh, menyerang dengan bom yang seperti itu. Dengan kondisi saat ini yang kemudian media Iran juga mengonfirmasi bahwa wafatnya Ali Khamenei begitu Pak Dian, ini apakah kemudian akan mengubah eskalasi yang kemudian terjadi di sana? Apakah kemudian misi Amerika Serikat mengenai program nuklir dan sebagainya juga bisa kemudian menjadi lebih kondusif, atau justru sedianya ini adalah langkah yang juga kemudian bisa menjadikan situasi konflik antara Israel, Iran dan juga Amerika Serikat ini justru semakin besar? Mbak Nila, buat saya kita harus melihat pasca 40 hari masa berkabung. Buat saya itulah poinnya. Kalau dalam masa berkabung ini Iran saya pikir juga akan lebih hati-hati menahan diri, tapi tergantung sikap Amerika dan Israel. Iran adalah negara yang bertahan dan doktrinnya bukan menyerang. Nah, kita juga 40 hari ini akan melihat bagaimana negara-negara Teluk akan melihat situasi bahwa Iran pun eh, sedang dalam kondisi berduka cita. Ya. Nah, tinggal masalahnya lagi-lagi tergantung sama yang namanya Trump dan Netanyahu yang memang berkali-kali saya kan tidak ingkari mereka adalah pembohong, pengecut, licik dan sebagainya itu. Karena mereka selalu mencari momen ketika Iran lengah, lengah terbius oleh janji-janji perjanjian damainya yang sedang dirundingkan, terbius oleh sekarang mungkin masa duka citanya, kemungkinan Israel dan Amerika memang tetap ada. Nah, ke depannya buat saya kalau masalah nuklir, Mbak Nila, karena kita pertama kali berdialog ini ya, buat saya begini loh, nuklir Iran itu semua negara punya hak loh di bawah perjanjian non-proliferasi untuk mengembangkan teknologi nuklir. Yang tidak boleh adalah mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan perang, Ya. yaitu membuat senjata. Kalau tujuan damai untuk pertanian, kedokteran, semua bisa, boleh. Nah, kuncinya adalah pengayaan uranium. Reaktor nuklir itu cuman pengayaan uraniumnya sampai 3,67%. Itu bisa jadi reaktor. Untuk yang lebih besar lagi teknologi untuk yang damai untuk pertanian mungkin sampai 20% masih diizinkan. Tapi untuk senjata itu 90% dan untuk memperkaya sampai 90% itu butuh sentrifugal yang jauh lebih banyak. Sentrifugal itu yang memutar secara amat cepat elemen-elemen apa namanya atom sehingga bisa menjadi sebuah bom. Nah, itu tidak mudah dan sampai saat ini Iran ataupun lembaga yang berada di bawah PBB namanya IAEA, lembaga verifikasi sudah membuktikan mereka punya inspektur yang selalu berkunjung ke Iran, ke pusat-pusat fasilitas nuklir Iran, membuktikan tidak ada pengayaan sampai segitu. Bahwa Iran mempunyai teknologi tinggi, iya. Bisa saja Iran mempunyai senjata nuklir kalau terpaksa. Sejauh ini Iran merasa tidak perlu. Dengan rudal-rudalnya saja bisa menjangkau Israel. Israel pun jeri itu, takut tuh. Akhirnya berhenti perang bulan Juni yang lalu. Tapi karena dikompori oleh Amerika bahwa program itu untuk senjata dan apa namanya mengancam tetangga, saya kira tidak. Untuk menjadi sebuah senjata, sebuah program nuklir harus punya tiga elemen, Mbak. Dia harus punya misailnya, roketnya, dia harus punya bahan bakarnya yang tadi itu harus 90%, dia harus punya kepala nuklirnya, pendorongnya, roket dan pendorong, dan kepala nuklirnya. Yang elemen yang ikut menentukan seperti Korea Utara, dia punya nuklir karena pernah uji cobakan. Pakistan dan India pernah menguji coba senjata nuklirnya, sehingga terbukti mereka memiliki nuklir. Iran tidak pernah menguji senjata nuklirnya, melakukan tes senjata nuklir. Artinya apa? Lagi-lagi Trump dan Netanyahu hanya halusinasi membayangkan Iran itu akan membuat senjata nuklir. Kalau dikatakan saat ini ya, Mhm. karena saat ini tidak terbukti. Itu halusinasinya Trump. Mungkin dia juga halusinasi masih ingat masalah ininya mungkin pengalaman dia sama William Epstein gitu ya. Masih membayangkan pengen seperti itu lagi gitu loh.
kalau kalau Iran hancur gitu. Jadi dia bebas memperkosa anak-anak lagi mungkin gitu ya. Saya nggak tahu. Orang Mhm. gila namanya kan. Oke, ini artinya bagaimana kemudian Iran tidak akan menyerang kalau mungkin tidak ada serangan pertama yang kemudian dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat dan Persis. Israel tidak ada angin, tidak ada alasan yang jelas, kemudian langsung melakukan penyerangan hanya dengan klaim agar program nuklir dari Iran ini tidak berjalan. Padahal buktinya juga tidak ada ya, Pak Dian ya. Tidak ada. Serangan bulan Juni lalu ketika dikatakan bunker buster, bom bunker busternya Amerika dijatuhkan fasilitas nuklir, kan tidak ada radiasi yang keluar. Ya. Kalau radiasi itu keluar kan masyarakat di sekitarnya kan pasti terpapar dan pasti akan menimbulkan heboh nasional itu. Nah, yang terjadi seperti di Jepang saja di Fukushima, hanya gara-gara bencana alam, Fukushimanya bocor, tapi kan radiasinya tidak terkontrol. Di Chernobyl tahun 80-an, 81 mungkin, itu juga bocor reaktornya, itu lebih besar, satu kota diungsikan. Loh, di Iran ada bom jatuh ke fasilitas nuklir kok nggak ada radiasi. Buat saya kebohongan, kelicikan Amerika dan Israel sudah nyata dan mengada-ada. Oke, baik. Pak Dian, ini kalau kita melihat kan banyak juga pertanyaan yang kemudian merasa bahwa Amerika Serikat bergabung begitu ya bersama dengan Israel. Lalu apakah Iran ini juga sekutu-sekutunya seperti Rusia ataupun China ini juga berpotensi untuk kemudian ikut membantu Iran dalam konflik yang sekarang sedang terjadi? Seberapa besar potensinya, Pak Dian? Terima kasih, ini bagus, Mbak. Begini, Iran selalu bersikap berusaha mandiri menghadapi musuh-musuhnya. Tapi sejalan dengan perkembangan geopolitik di mana tekanan terhadap Iran semakin berat, apalagi sekarang sudah dibuktikan bahwa pangkalan-pangkalan Amerika di sekitar Iran itu memang digunakan untuk membantu Amerika dan Israel menyerang Hmm. Iran. Makanya Iran mengambil keputusan untuk menyerang balik ke pangkalan-pangkalan itu. Artinya pangkalan itu kan terletak di negara-negara berdaulat lain. Ya. Tapi Iran melakukan serangan balasannya itu tetap terbatas hanya ke pangkalan. Sehingga korban sipil di negara-negara yang diserang sangat minim, saya yakin. Nah, kalau sekarang kemudian eh, apa namanya Amerika dan Israel masih memaksakan kehendaknya untuk pergantian rezim dan sebagainya, buat saya ya tadi itu terlalu jauh. Tapi kalau dilihat apakah dampaknya sekarang akan nanti kalau mereka menyerang akan lebih luas, saya kira begini loh, Mbak. Cina dan Rusia masih punya masalah dalam negeri, invasinya di Ukraina belum selesai. Tapi dari sisi lain kerjasama militer dengan Iran terus berjalan dan apa namanya persenjataan Rusia pun sudah dikirim antara lain rudal-rudal penangkal rudal yang dikirim oleh Amerika dan Israel. Makanya di udara kita lihat rudal tabrakan itu karena rudal penyerang dan rudal yang bertahan bertabrakan di atas. Ada yang jatuh di Qatar kan videonya. Itulah konsekuensi karena Israel rudalnya itu pasti melangkahi negara-negara berdaulat. Tapi kalau Israel kok dibiarkan rudalnya melintasi negaranya diam saja, tapi Iran menyerang balik ke pangkalan Amerika kok dipermasalahkan. Buat saya juga pertanyaan tuh. Nah, Cina dan Rusia masih menahan diri. Padahal kalau mau jujur, Cina dan Rusia belum lama mengadakan latihan perang sama Iran di laut dekat di lautan India dekat laut Oman itu. Tapi yang patut diingat juga apa? Cina itu sekarang sudah bangkit menjadi kekuatan global karena dia udah punya pangkalan di Djibouti. Djibouti itu di mulutnya apa namanya Selat Bab El Mandeb itu Laut Merah. Artinya apa? Cina juga sebenarnya sudah siap gitu di kawasan. Tinggal bagaimana tadi yang Mbak Nila bilang eskalasinya. Kalau kalau Amerika dan Israel melakukan serang habis-habisan terhadap Iran dengan mengerahkan segala kekuatannya, saya kira Cina tidak akan tinggal diam. Senjata-senjata Cina juga sudah ada di Iran. Bahkan sampai saat ini belum digunakan menurut saya. Tapi kalau setelah 40 hari ini masih digunakan, atau kalau di tengah 40 hari ini secara licik Iran diserang lagi, pasti digunakan. Buat saya ketika itu mungkin eh, Cina paling tidak akan lebih berperan nyata membantu Iran. Tidak secara
apa ya di belakang seperti saat ini. Mhm, mhm. Bagaimana warning bahaya yang mungkin juga bisa sama-sama kita lihat untuk menjadi salah satu tanda bahwa nantinya konflik ini bisa meluas, Pak Dian? Kita lihat nanti 40 hari ini. Ya. Kalau Israel dan Amerika menyerang di dalam masa duka cita ini, Iran akan lebih lebih dahsyat dari yang sekarang. Artinya ketika itu kalau negara-negara kawasan, negara-negara Teluk, negara-negara Arab yang menjadi sekutunya Amerika, tempat pangkalan-pangkalan Amerika itu juga mau menanggapinya secara emosional, tidak secara kepala dingin. Buat saya yang rugi mereka. Mereka yang sudah berada, orang bilang katanya di comfort zone dengan kemewahan, kemegahan bangunan-bangunannya, apakah akan mau? Mereka kehilangan kesejahteraannya, kemakmurannya, kehebatan teknologi, arsitekturnya segala macam hanya karena membantu apa namanya ikut-ikutan menyerang Iran yang sendirian. Saya kira terlalu gegabah. Tapi kita lihat aja, apakah buat saya kuncinya 40 hari ini. Iran pasti konsolidasi, kalaupun ada serangan, pasti yang dirugikan adalah negara-negara kawasan, kalaupun yang istilahnya mutual assured destruction sama-sama hancur, ya negara kawasan harus siap sama-sama hancur sama Iran dan Israel. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak Diar, sedikit menyoal soal Indonesia begitu ya. Ini kan kalau kita melihat ada satu pertanyaan dari Kementerian Luar Negeri yang mengatakan Pak Presiden ini siap untuk menjadi mediator antara Iran dan juga Amerika Serikat. Bisakah kemudian Indonesia punya peran nyata dalam konflik ini, Pak? Saya mau bilang tidak bisa, tolong bilang tidak bisa, tolong catat itu. Alasannya, Indonesia tidak punya daya ungkit diplomasi. Kita mendamaikan kawasan kita ASEAN aja nggak mampu kok. Antara Kamboja sama sama mana nih namanya Thailand, antara Ya. Timur Timur sama kemarin lagi ribut sama mana tuh negara lain. Terus kita sendiri kehilangan si Padan Legitan, eh, Laut Cina Selatan konflik juga airnya Filipina sama Cina dibawa ke apa namanya arbitrase internasional. Lupakan, apalagi di kawasan. Dulu Iran perang sama Saudi saja, kita yang katanya saudara keduanya punya hubungan diplomatik erat sesama negara Islam, kita selalu menggembar-geborkan kita negara non-blok, apa namanya OKI, kita aktif bebas aktif. Buat saya itu udah paradigma lama, itu udah ketinggalan zaman kalau dipakai. Karena yang punya niat mendamaikan itu bukan hanya presiden kita. Maaf ya, berita di kita tuh suka suka narsis ya, seakan-akan kita tuh satu-satunya gitu yang punya inisiatif damai dimanapun gitu sesuai undang-undang. Negara Banyak negara yang undang-undangnya juga mengamanatkan upaya perdamaian damai, upaya perdamaian yang harus dilakukan. Tapi banyak negara pikir-pikir atau berhitung secara lebih lebih hati-hati sebelum berinisiatif. Ingat nggak presiden yang sebelumnya, Jokowi? Ketika diserang oleh Rusia, pergi ke sana. Mau ngapain gitu loh? Kita nggak bawa apa-apa, nggak bisa menawarkan apa-apa. Ya memang katanya akhirnya kita bisa beli gandum dari Ukraina. Tapi ngapain sih kita ke sana-sana kalau kita di kawasan, apalagi di dalam negeri, masih banyak masalah. Mulai dari MBG, masalah kemungkinan apa namanya Papua itu separatis di sana, masalah guru honorer lah, kesehatan segala macam. Kok ujuk-ujuk mau upaya damai di Palestina khususnya di Gaza dengan BOP lah yang 1 miliar dolar, stabilization force lah yang akan juga miliaran dolar karena pengerahan 8.000 kalau benar. Saya kira dengan kejadian tewasnya atau perang yang sekarang ini saja, BOP mestinya sudah tidak lagi dipikirkan. Artinya apa? Sudah tidak ada artinya. Trump itu ingin membuat penyelesaian damai di Gaza, katanya, tapi membuat perang di negara dekat situ gitu loh. Jadi kalau Indonesia sekarang ingin apa ya, buat saya gagah-gagahan datang ke sana belum tentu diterima kok. Di mana di Gaza pun Hamas kan sudah menolak. Israel akan di BOP, kita akan harus berdialog. Katanya kita belum punya hubungan diplomatik. Buat saya lupakan deh menjadi pendamai. Saya pernah kok, saya bisa cerita panjang lagi bahwa
syarat untuk mendamaikan Palestina, Israel dan Iran, Israel dan Palestina, akui Israel. Mau tidak? Itu aja. Oke, artinya kuncinya Ya, sebenarnya saat ini adalah di bagaimana Israel kemudian bisa meredam situasi, termasuk Amerika Serikat juga tidak tadi ya Pak Dian ya untuk halusinasi seolah-olah bahwa ya. Iran akan membangun situs nuklir atau senjata nuklir di sana. Baik, Pak Dian luar biasa sekali. Terima Ya, kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Semoga di terima lain waktu kasih ada waktu sama-sama kembali. ya. Terima kasih ya. Ya, sampai berjumpa kembali, Pak Dian. Sama-sama. Sehat selalu.